lihat bersama-sama itu deh. Apakah Pak Fatan mau share screen biar bisa kita pandu sama-sama untuk overleaf-nya? Iya, Prof. Mohon izin, Prof. Tadi Ya, saya lagi proses recording, Prof. oke. Jadi boleh di ini, Prof. Di rewind lagi, Prof. Diulang Iya, sedikit, Prof. silakan Pak Fatan share screen-nya dulu, nanti saya pandu biar teman-teman bisa melihat karena ini nanti ke depan akan sangat berguna overleaf ini ya. Yang lainnya juga boleh Pak, selain Pak Fatan kalau sudah siap mau saya pandu ya. Ya, mungkin Tinggal yang lain dulu, Prof. Saya ya, sambil ngubah host-nya dulu, Prof. ya. Co-hostnya boleh siapa yang mau bantu mungkin ada Bu Dewi Sartika di sini. Bu Dewi bersedia untuk saya pandu instalasinya. Punten Prof, masih di Eh, jalan Prof. oke. Yang di depan laptop siapa? Izin. Nah, Pak Angga Pratama ini biasanya satset ini. Ayo Pak Angga. oh ya, Ya, silakan. Prof. Ya, Prof. Aku share ya, Prof. Ya, ini soalnya apa? Tool ya, tools itu penting untuk kita. Kalau kita belajar ilmu nanti kita baca sendiri bisa ini. Ya, ya. Nah, ini berarti sudah berhasil untuk login ya, benar Pak Angga? Sudah, Prof. Benar. Nah, tapi mungkin teman-teman yang belum tahu bisa di back lagi Pak Angga, di back ya. Ya, oke. Jadi back lagi. Ya, ini di skip aja berarti. Ya. Jadi tadi Pak Angga masuk menggunakan Gmail ini ya, Pak Angga ya. Ya, Nah, Prof. nah, terus next ke depan aja forward, di forward. Ya. Nah, masukkan passwordnya, terus dipilih akun yang ke overleaf tadi sudah Angga Pratama ya. Next. Ini di skip aja Bapak Ibu karena kita nggak mau yang berbayar. Ya. Yang berbayar itu sangat powerful juga, tapi kita sementara pakai yang itu, kita pilih skipnya. Lanjut. Oke. Nah, tinggal dimasukkan namanya. Next, continue. Ya. Oh. Ya, continue aja. Nggak usah itu. Nggak perlu. Nggak perlu diklik Pak Angga. Oke. Oke. Nah, sampai di sini. Ya, ini saya apa namanya? Bisa create new project. Ya. Atau browse template dulu Bapak Pak Angga. Browse template. Nah, ini saya kasih tahu bahwa Overleaf ini kita bisa untuk membuat ya handout kuliah, membuat buku ajar, membuat PowerPoint ya dengan sangat cepat menggunakan bantuan dari ChatGPT atau AI lain. Jadi dia menggunakan bahasa pemrograman LaTeX atau LaTeX itu ya. Nah, ini kategorinya Pak Angga bisa scroll ke bawah ya. Nah, misalnya jurnal artikel Pak, boleh diklik dulu. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari template jurnal yang ada di Scopus ya, yang ada banyak sekali di sini. Nah, mungkin yang sering kita dengar itu jurnal yang paling sering itu Elsevier ya. Nah, Oke. nah, coba di Elsevier, di search Elsevier, Bapak Ibu. Prof, di mana, Prof? Di atas, paling atas. Nah, itu di situ jurnal template ya. Kemudian eh, back to all template aja, Pak. Back to open. Paling atas kiri. Iya. Nah, itu di search itu Bapak klik aja Elsevier. Iya, begitu di search. Nah, itu di situ sudah ada template Elsevier yang bisa digunakan untuk menulis jurnal ilmiah. Jadi tidak perlu memperhatikan format ya. Nah, yang mana nih? Pilih yang bawah aja coba. Ya, Ke bawah lagi, Pak. Yang sosial Pak Angga, yang sosial Yang sesuai sosial pendidikan apa kita. jurnalnya namanya? Ya, Oh, Elsevier Sosial. ya. Ya, nggak bisa. ya, ya nggak apa-apa. Nanti dicari aja. Nggak ada juga.
Biasanya formatnya umum ya, ke bawah aja. Ya, yang simple layout template aja. Simple layout Nah, template. itu. Nah, ini kalau kita mau kirim ke jurnal, nanti tinggal buka open template yang itu, yang hijau itu. Iya. Nah, ini adalah aplikasi yang bisa langsung menampilkan dalam format di paper jurnal tanpa harus mengikuti panduan yang rigid karena ini sudah dalam bentuk ini silakan di scroll ke bawah yang sebelah kanan itu ada PDF. Nah, itu bisa di scroll ke bawah. Nah, ini sudah dalam formatnya Elsevier. Jadi apapun yang Bapak Ibu tulis di situ nanti persamaannya, folder headingnya, abstraknya, judulnya itu sudah mengikuti formatnya jurnal Elsevier. Tapi yang penting sekarang Bapak Ibu bisa open dulu overleaf-nya, bisa register dulu, ya. Nah, teman-teman, apakah masih ada yang kesulitan untuk masuk ke sini? Nggak bisa Prof. Sudah ya. Oke, kalau begitu saya bisa ambil alih. Nanti mungkin teman-teman sambil belajar. Minggu depan masih ada waktu dan tidak usah buru-buru ya. Sekarang saya akan tunjukkan apa kegunaan dari overleaf ya. Cek. Boleh di stop share-nya. Terima kasih Pak Angga ya. Oke. Ya. Jadi tadi di ChatGPT Bapak Ibu eh, ya jadi ini. Ini sudah ada ya. Kita sudah apa namanya? Dapatkan materi ini ya. Ini bisa dilihat ini adalah penjelasan tentang filsafat sains. Kalau kita mau buat handout kuliah kita bisa pilih beberapa gambar ya kita bisa minta ChatGPT untuk coba cari beberapa gambar ya 2 sampai 3 gambar terkait materi di atas dan berikan sumbernya. Nah, ini dalam etika akademik kita tetap harus memberikan sumbernya ya. Kita lihat di sini ChatGPT akan memberikan beberapa gambar terkait ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Izin Prof Nah, mungkin belum di-share kali. oh iya, lupa. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa minta ke ChatGPT ini promptnya. Coba cari beberapa gambar terkait materi di atas ya. Nah ini gambar-gambar ini jangan lupa di save ya. Nah, jangan lupa di save. Misalnya seperti ini. Kita kasih aja namanya gambar 1 FS gitu ya. Nah, kemudian ini kita namakan gambar 2. Ini aja 2 gambar ya. Nah, misalkan save image adalah gambar 2. Nah, kemudian kita pengen buat handout ya. Nah, handout itu artinya slide gitu ya. Nah, coba sekarang kita gunakan materi yang di atas ini ya. Sekarang buatlah handout ya PDF dengan memasukkan gambar di atas. Masukkan 2 gambar di atas. Nah, ini biasanya gambarnya itu harus saya tambahkan di sini. Kita bisa bilang handout untuk satu mata kuliah misalnya 10 halaman menggunakan PDF gitu ya atau Microsoft Word gitu ya. Menggunakan PDF dan berikan link PDF-nya. Nah, ini belum pakai overleaf ya Bapak Ibu. Nanti saya bandingkan eh, bagaimana misalkan kita buat handout ya. Jadi kita biarkan dia untuk melakukan operasinya ya. Karena ini memerlukan waktu. Ya, jadi ini kalau kita lihat filsafat sains itu apa ya. Nah, ini silahkan dibaca sendiri ya. Mempelajari hakikat dari ilmu pengetahuan. Nah, kalau ilmu pengetahuan sendiri kan dia itu adalah mempelajari tentang fenomena alam ya atau segala sesuatu yang bisa diketahui oleh manusia melalui metode ilmiah. Nah, ini kalau kita ngomongin filsafat sains berarti lebih ke hakikatnya ya. Tapi sebetulnya nggak cuma hakikat gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu selalu benar, sah, dan berbeda dari pengetahuan biasa ya. Ini perbedaan antara pengetahuan ilmiah atau sains dengan pengetahuan biasa ya. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi. Nah, ini sudah jadi link PDF 10 halaman, ini bisa kita klik.
Nah, maka di sini kalau kita buka seperti ini ya. Ini sudah jadi handout. Tentu saja handoutnya belum sempurna karena apa? Karena perintah yang kita berikan itu juga masih sangat sederhana ya. Sehingga kita misalnya mau nambahin nama kita tinggal kita bilang gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat handoutnya masih sangat jelek Bapak Ibu ya. Tuh lihat. Ini kalau kita pakai yang PDF langsung. Nah, itu jadinya kurang baik gitu ya. Itu jadinya kurang baik. Nah, maka salah satu yang kenapa saya ajarkan overleaf ya, itu supaya materi ini ya bisa lebih rapih lagi handoutnya. Contohnya gini ya. Nah, buatkan handout slide terkait dengan pendahuluan filsafat sains ya. 10 halaman. Nah, ini sekarang kuncinya ini. Ini gambarnya kita eh, nggak usah pakai gambar dulu Bapak Ibu ya. Nah, apa namanya? Menggunakan, nah ini kuncinya, menggunakan latex overleaf tadi. Nah, buat untuk mahasiswa pasca sarjana Universitas Pakuan Bogor dengan dosen pengampu Hendradi H gitu ya. Nah, pengampu. Nah, oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau kita bandingkan hasil yang PDF tadi dengan latex yang overleaf. Tadi yang PDF jadinya sangat-sangat jelek karena singkat sekali gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang perintah kita sudah lebih canggih yaitu menggunakan latex overleaf. Nah, ini dia membuat handout slide ya. Jadi handout slide itu nanti jadinya kayak PPT gitu. Hmm. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah membuat codingan latex. Jadi kita nggak usah belajar latex lagi. Iya. Ini ya buat codingan latex. Nah, ini sedang membuat 10 slide. Karena Bapak Ibu adalah para dosen, saya kira sangat penting untuk belajar ini ya. Dibandingkan dengan PDF yang tadi, kenapa harus pakai overleaf ya? Ya, ini kita masukkan. Nah, ini bisa juga nanti kita dalam perintahnya menulis slide satu mau tentang apa, slide 2 mau tentang apa. Ya, ini juga bisa. Ini tanpa gambar dulu ya, supaya jadinya lebih cepat gitu ya. Nah, ini kemudian pertanyaan reflektif. Silakan Bapak Ibu yang punya ChatGPT atau sorry, yang punya laptop bisa mengulangi apa yang saya lakukan ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita copy code-nya, kita buka overleaf-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di overleaf nanti kita tulis new project, kemudian kita pilih blank project, misalnya slide pertama mata kuliah filsafat sains. Kita create, sorry,
Prof izin suaranya termute ya. Oke, apakah sudah tampak di layar Sudah, eh, Prof. PD? Sudah ya. Nah, Udah, jadi Prof. gini. Nah, ini kenapa harus pakai overleaf? Karena jadinya itu lebih rapi dibandingkan kalau kita hanya menggunakan itu ya PDF langsung dari ChatGPT. Dan ini yang saya pengen membagi ilmu ini ke Bapak Ibu karena ini nanti kalau ke depannya Bapak Ibu sebagai dosen tentunya akan sering menggunakan aplikasi ini untuk membuat slide dengan cepat ya. Ini tadi hanya 5 menit. Suaranya hilang ya, Mas? Putus-putus, Prof. Izin. Sepertinya kendala jaringan ya, Bapak Ibu ya. Saya yang kendala jaringan. Ha. Oh, Iya, saya kendala jaringan ini. Saya juga biasanya nggak ada masalah di jaringan ini. WiFi soalnya ini ya. Nah, oke. Oke, jadi ini saya download dan saya akan share ke Bapak Ibu ya. Lewat obrolan aja. Kita share chat. Nah, kita akan download ini, filenya kita bagi ya. Oke, ya, ya. Jadi ini caranya eh, kita bisa menghasilkan handout dengan cepat ya. Nah, ini saya coba share tapi masih loading ya. Oke, sambil menunggu sebentar saya coba ulang lagi. Ya, ini saya juga bingung kenapa nggak bisa nge-share lewat obrolan ya. Mungkin saya akan kasih link dalam bentuk Google Drive tadi di folder yang tadi. Nah, saya coba kasih ke folder yang tadi aja. Nanti Bapak Ibu bisa dapetin di foldernya ya. Oke. Saya akan bagi di sini langsung. Ya, ini saya coba untuk masukkan file, tapi kok nggak bisa. Nah, kita coba tes. Tapi saya kedengaran suaranya ini, teman-teman. Kedengeran, Prof. Jelas, Ah, Bro. kenapa, jelas, Prof. kenapa ini ya internet saya nih nggak tahu kenapa nih. Coba saya buka lagi. Ya, ketika koneksi ke Drive itu saya terkendala ya. Iya, Bu. Ya, Sama. nanti kita Iya. Biar kompak. baik, saya akan coba pakai jaringan di HP aja ya. Mohon maaf nih. Saya coba pakai jaringan di HP saja. Oke, sudah. Oke, kita coba masuk ke Drive. Oke,
Ini saya upload di sini aja. Ya, kita masukkan saja materinya. Ini untuk slide yang tadi, ya. Downloads kita masukin sini. Ah, ya, ya, ya. Jadi kalau apa namanya tadi jadinya dari overleaf seperti ini, ya. Ya, ini kurang bagus kalau kita pakai yang PDF ya. Oleh sebab itu kita pakai yang nah ini ya. Ya, ya. Ini sepertinya kendalanya di jaringan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba download lagi. Nah, ini sekarang bisa. Nanti kalau ini jadinya seperti ini PDF-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini jauh lebih lebih rapi dan lebih bagus ya. Ini sebenarnya siap untuk kita share ke mahasiswa gitu ya. Ini bisa saya masukkan di folder. Jadi nanti Bapak Ibu berlatih untuk membuat slide seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini gunanya apa? Gunanya ketika Bapak Ibu sedang terburu-buru untuk membuat slide itu bisa dalam waktu 10 menit sudah menghasilkan slide ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sekarang Bapak Ibu sudah punya slide ini dan pingin buat handout-nya. Handout-nya itu kayak semacam bab satu dari buku ya. Nah, ini bisa. Jadi kita gunakan ChatGPT lagi ya. Ah, terus Bapak Ibu tinggal tulis begini. Coba sekarang buatkan handout dalam bentuk overleaf. Nah, ini harus selalu ada ya dalam bentuk overleaf sebanyak 10 halaman penjelasan dari slide di atas. Nah, ini harus dimasukkan slide-nya supaya hasilnya jadi lebih baik ya. Jadi ini kita masukkan slide-nya seperti ini dan meminta dia membuat handout-nya ya. Handout berupa paragraf ya. Eh, dan berupa paragraf seperti eh, tulisan buku ajar. Nah, oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan membuat handout. Nah, kenapa pakai overleaf lagi? Karena nanti jadinya lebih rapi dan isinya juga bisa kita ubah nanti ya. Nah, ini dia lagi buat handout dalam bentuk buku ajar ya. Nah, jadi biarkan dia untuk membuat ini kode latex Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu belajar latex ya. Nah, nanti biar overleaf-nya yang mengerjakan dan AI-nya membuat codingan. Ini AI-nya sedang buat codingannya ya. Ini ada ruang lingkup filsafat sains dan seperti ini ya. Nah, jadi sekarang ya Bapak Ibu bukan saya beri tugas tapi tolong coba untuk mencoba itu kan tadi folder Google Drive itu sudah ada PowerPoint saya ya. PowerPoint pertemuan 1 sampai 7 ya. Nah, coba Bapak Ibu berlatih membuat handout-nya menggunakan AI. Jadi tadi PowerPoint saya dimasukin ke sini ya, pertemuan ketiga, 4 dan seterusnya. Misalkan untuk pertemuan ketiga nanti Bapak Ibu belajar membuat handout ini menggunakan overleaf. Terus hasil yang didapat itu nanti bisa untuk dipelajari sendiri. Jadi misalkan ini saya masukkan ke dalam overleaf ya, ini saya pilih lagi ini back to project, ini yang kiri atas. Terus saya buat new project dan saya tulis blank project. Nah, handout pertemuan perdana filsafat sains. Ya. Kemudian muncul layar seperti ini ya. Nah, yang sebelah kiri ini seperti biasa saya hilangkan, jadi ini bersih. Saya timpa dengan yang di ChatGPT tadi ya. Nah, saya timpa dengan yang di ChatGPT, kemudian saya recompile Bapak Ibu. Nah, ini yang sebelah kanan sudah jadi. Ini modul kuliah kita hari ini. Nah,
Hmm. Nah, bagaimana Pak jika mau buat dapus? Kan biasanya kalau yang namanya referensi ilmiah itu ada pustaka, betul ya Bapak Ibu? Nah, kalau mau buat daftar pustaka bisa ya. Ini sih kita download dulu. Nah, ini sudah saya download dalam bentuk PDF. Ini bisa dilihat nantinya. Ya, begitu mudah sekarang kita buat slide apa handout mata kuliah. Nah, misalkan ya kita punya beberapa sumber. Ya, misalkan buku ajar gitu ya. Nah, buku ajar atau jurnal di Scopus terkait dengan filsafat sains. Ya, caranya gimana Bapak Ibu? Ya, caranya begini. Kita buka dulu Scopus. Ya, kita buka Scopus. Bapak Ibu sudah familiar dengan Scopus, pernah tahu Scopus ya. Kemudian setelah itu ya, jangan lupa untuk sign in dulu. Sign in itu kita login. Jadi kalau misalnya ini saya login menggunakan akun yang saya biasa gunakan ya, scopus.com. Nah, ini ketika kita sudah berhasil login, nanti akan keluar nama ini ya. Masukkan scopus.com nanti di bagian search ya. Ini Bapak Ibu bisa tulis misalkan ini terkait dengan filosofi, tulisnya gimana? Philosophy of Science. Ya, ada 56.000 dokumen. Saya kira kebanyakan ya. Maka ini bisa saya kerucutkan menjadi, nah, eh, Bapak Ibu kan backgroundnya di kebanyakan di manajemen ya, manajemen itu. Oke. Organization and Management. Kita perkecil lagi search-nya. Harusnya jumlahnya berkurang, hanya menjadi 1.000 dokumen. Betul? Ya. Nah, terus kita kerucutkan lagi. Nah, apa yang mau kita kerucutkan? Misalnya kita mau fokus di fundamentalnya saja. Nah, mengerucut hanya 50 dokumen. Ini paper-paper yang diurutkan berdasarkan Scopus ya, dengan kata kunci pencarian kata kunci seperti ini. Ya. Nah, kemudian ya ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya akan kasih tahu cara ini nanti kalau Bapak Ibu buat disertasi sangat berguna ya. Jadi ini ilmunya saya akan share hari ini ya. Ini dipilih all itu artinya kita ambil semua 51 dokumen ya. Kemudian kita ekspor. Ekspornya bisa dalam berbagai format, tapi saya lebih suka yang RIS ya. Kita ambil, jangan lupa dicontreng abstrak and keywordnya. Ya. Kemudian nanti akan diekspor sebentar lagi. Ya. Tuh, di-download. Nah, kita buka filenya. Bapak Ibu, ini semua adalah 51 paper beserta DOI-nya, abstrak, dan keywordnya ada semua di sini. Ya. Ini sudah saya download dalam bentuk file teks. Kemudian apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya minta ChatGPT untuk membuat modul kuliah dengan materi yang ada di 51 paper tadi. Paham nggak? Jadi 51 paper tadi itu dijadikan dapus untuk modul kuliah saya. Jadi saya tinggal plus, kemudian apa yang saya tambahkan, daftar referensinya. Karena ChatGPT itu kalau diminta cari link di Google itu biasanya error linknya Bapak Ibu. Pasti pernah mencoba mencari daftar pustaka pakai ChatGPT. Itu error karena dia pakai jaringan saraf tiruan. Pasti error linknya karena jaringan saraf tiruan itu bukan dilatih untuk itu. Maka salah satu caranya kita buka ini. Ya. Nah, ini berisi informasi 51. Kemudian saya tuliskan gini. Tulis ulang modul kuliah sebelumnya, tetapi sekarang masukkan kurang lebih 10 pustaka relevan ya dari file di atas ya untuk mendukung
Beliau atau daftar pustaka. Berikan daftar pustakanya di akhir modul dan link di DOI-nya. Oke. Tulis modulnya dalam bentuk latex of relief. Nah, ini seni seni menulis prompt ini yang harus Bapak Ibu kuasai. Jadi harus tahu cara menyuruh ChatGPT itu seperti apa. Sehingga nanti hasilnya juga akan sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, ini sudah ada filenya, ya. Oh, kenapa dia masih minta ya? Ini kan sudah ada ini. Nah, ini file listnya kita tambahin. Saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa ini. Ini file listnya, ya. Harusnya dia bisa ini. Ya, ini ada kendala ya. Biasanya sih nggak masalah ya. Ya, ini saya coba ulang lagi ya. Eh, coba. Biasanya nggak masalah. Ya. Saya ekspor dalam bentuk, misalkan saya coba ekspor dalam bentuk bibtex ya. Kita coba ya. Bibtex, abstract and keyword. Kita ekspor. Jadi ada bentuk berbagai format, ada RIS, bibtex ya. Nah, ini sedang mengekspor. Kita biarkan aja. Jadi nanti kita bandingkan handout dengan pustaka dan tanpa pustaka. Ya. Nah, jadi kuncinya ini. Nah, kalau Bapak Ibu Scopusnya itu nggak berbayar, ya nggak berlangganan, berarti bisa search tapi cuma satu ya. Nah, ini sudah dalam bentuk bibtex. Kita akan coba lagi ya. Kita kasih bibtexnya aja. Nah, ini bibtexnya saya kira yang ini. Eh, Terus kita coba ulangi lagi ya perintahnya. Ya, ini juga saya nggak tahu kenapa nggak bisa dibaca ya. Eh, jadi salah satu caranya mungkin ya kita buka aja filenya, kemudian kita ubah dalam bentuk MS Word ya. Jadi coba biasanya nggak masalah nih Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Kita buka ini, terus kita buka MS Word ya. Ini juga aneh ya. Biasanya nggak ada masalah, tapi kita nggak usah khawatir. Kita ubah dalam bentuk MS Word, kemudian kita paste semuanya. Oke, kemudian kita save aja. Nama filenya adalah kumpulan pustaka. Ya, filsafat sains. Nah, ini mungkin sekali aja saya kasih tahu, nanti ke berikutnya bisa langsung kita terapkan ya. Oke, kita sudah save. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Sebentar, ini tadi MS Word-nya kok nggak ngerekam. Save as, di save-nya di folder mana ini? Oke, sekarang kita buka ChatGPT-nya. Nah, ada di sini filenya. Oke, terus kita minta dia untuk melakukan hal yang sama.
Ya, ini kayaknya dia, apakah dia sudah memasukkan pustaka ya? Tapi di sini dia belum memasukkan pustaka. Oh, sudah. Nih, pustakanya sudah masuk ya. Tapi apakah pustakanya sudah di apa? Di refer di sini? Kita bisa tolong citasi pustakanya di dalam modul dalam bentuk biasanya apa atau Vancouver gitu ya. Nah, kita bisa minta dia untuk masukkan ini ya. Nah, ini sudah masuk pustaka-pustaka yang tadi ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu dalam membuat modul itu tidak langsung sekali jadi kadang ya. Kita harus memberikan penjelasan yang ini ya. Oke. Oke, tapi ini belum dalam bentuk latex overleaf ya. Tolong tuliskan dalam bentuk latex overleaf ya. Oke, ini nanti kita bandingkan modulnya seperti apa ya. Ini sudah lebih ilmiah karena sudah ada daftar pustakanya. Nah, ini sudah ada pustakanya. Kita tunggu sampai selesai baru kita copy. Nanti kita bandingkan seperti apa hasilnya. Oke, siap. Nah, ini kita copy kodenya. Terus kita buka overleaf yang tadi, Bapak Ibu, ya. Overleafnya tadi ada di sini, mohon maaf. Ya, kemudian kita pasang yang baru lagi. Nanti kita bandingkan handout yang ada dengan yang sekarang. Ini handout beserta pusakanya. Oke, Oke, Bapak Ibu, silahkan kita hapus dan kita paste dan kita recompile lagi. Oke, ini sekarang pustaka PDF-nya sudah mencakup apa namanya? Sudah mencakup sumber pustaka ya. Eh, ya, Bapak Ibu masih mengikuti kuliahnya, maksudnya masih bisa mengikuti ya. Artinya Masih. ya. Nah, ini sudah kelihatan lebih seperti handout dosen nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ini sudah ada DOI-nya dan kalau DOI-nya kita klik harusnya nyambung ini karena kita ngambil dari Scopus tadi pustakanya. Ini kita buka. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini bukan link error lagi ya, tapi linknya sudah masuk ya, sudah masuk linknya. Artinya apa? Artinya papernya itu sudah sesuai dengan yang ada di pustaka yang sebenarnya ya. Nah, ya, kita kembali ke overleaf lagi. Nah, seperti ini jadinya. Dan ini bisa bisa saya ubah langsung di codingannya, misalnya headingnya kurang lengkap, ya, kita tambahin aja. Nah, terus kita recompile lagi. Nah, ini sekarang dosen pengampunya sudah lebih lengkap lagi. Ya. Nah, kita bisa masukin gambar-gambar nanti mungkin sambil jalan, tapi ini hanya ternyata masih 5 halaman. Ya. Kita minta dia buat 10 halaman bisa. Ya, jadi tinggal minta ke ChatGPT untuk membuat itu. Ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sambil belajar tugasnya adalah coba buat handout ya. Nanti kita bisa satukan dalam bentuk buku nih ya. Dari link yang saya berikan tadi. Eh, Mendardi, izin bertanya. ya, Tadi yang iya. untuk dari compile ini, yang kode editor di overlap itu kita copy paste atau tinggal gimana tadi? Tadi belum paham Oke. juga kami. Jadi apa yang ada di ChatGPT ini tinggal Bapak klik copy code-nya yang Oh, ada di klik, kanan atas ini. klik Nah, copy ya. terus tinggal dimasukkan ke ini overleaf-nya ini. Dikosongkan dulu ini, kosongkan dulu. Tinggal dipaste aja nggak usah ngapa-ngapain, baru pencet recompile. Oke. Nah, nanti akan keluar
seperti ini. Ini cuman masih 5 halaman, ya. Ya kita tinggal minta ChatGPT untuk bilang begini. Ah, ini kok baru 5, ya maksudnya buat 10 halaman, jangan 5 halaman. Ya. Jadi dia akan membuat 10 halaman ini. Nah, ya ini dia buat 10 halaman. Ya. Jadi kita bisa apa namanya? Kalau ChatGPT itu Bapak itu bertahap gitu. Jadi nggak langsung sekali jadi. Biasanya saya sampai 6 kali, 7 kali saya ngasih perintah, baru dia akan menghasilkan yang saya inginkan. Ya, benar-benar menghasilkan yang saya inginkan. Sehingga ini menjadi salah satu seni sendiri gitu ya. Gimana apa harus pakai olive karena supaya rapi hasilnya. Kalau langsung dalam PDF ini kurang rapi. Ya. Ini Nah, bisa saya kira dipakai kalau untuk buat materinya jurnal juga ya Pak Endardi ya. bisa. Ya makanya tadi yang modul Elsevier, ini nanti saya tunjukin ya. Saya kalau buat jurnal itu pakai latex overleaf itu ya. Oke. Nah ini copy ya. Oke. Terus kita paste lagi ke overleaf. Hmm, ya. Oke. Sorry. Ya kita recompile lagi. Nah, oke. Ini halamannya sekarang nambah. Ya, saya salah ngopinya. Saya copy, kemudian saya buka ini. Salah. Ya, kita biarkan dia untuk recompile Bapak Ibu ya. Oke. Ini masih baru 6 halaman. Nah, karena dia itu apa namanya? Ya namanya AI ya. Kita bisa minta dia untuk lebih mengembangkan satu bagian. Jadi bisa aja ini kan kita belum puas nih. Ini baru 6 halaman gitu ya. Nah, coba di bagian pendahulu tambah supaya lebih panjang lagi gitu. Jadi kita tinggal copy yang bagian ini ya ke chat GPT, kita copy, terus minta dia untuk perbanyak menjadi 3 kali lebih panjang gitu ya, dengan tetap tetap pertahankan pustakanya. Nah, nanti akan menghasilkan bagian ini tuh diperpanjang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa buat buku jadi lebih cepat, buku referensi nih. Nah, bagi yang mau nambah angka kredit dari buku kan udah tertarik nih dengan cara ini nggak masalah. Yang penting benar-benar kita baca ya. Nah, tadi ada salah yang saya lakukan. Saya belum minta dia dalam bentuk latex overleaf ya. Sehingga dia menulisnya itu masih dalam bentuk umum. Nah, memang harus perintah latex overleaf itu harus ada ini. Ya. Nah, ini saya lagi buat pendahuluannya. Ini bukan cuma aljabar gitu ya, tapi benar-benar dari pustaka Scopus yang jurnal orang-orang yang memang menulis jurnal itu para pakar gitu ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu nulis pendahuluan disertasi bisa pakai cara ini. Ya. Dan dari dia minta ChatGPT untuk membuat pustakanya, tapi benar-benar kita pelajari juga isinya ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal copy code-nya. Kita buka overleaf-nya. Nah, ini bagian yang tadi saya delete dan saya paste gitu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita running lagi. Halaman nambah dari 6 jadi 7 ya Bapak Ibu. Pendahuluannya lebih panjang lagi.
Ini bisa dilakukan untuk bab-bab yang lain. Nah, ini saya akan langsung share ke Bapak Ibu ya, lewat obrolan. Handout ya. Ya, ini sudah saya share. Apakah bisa di-download? Sama slide pertama saya juga akan share. Oke. Slide pertama mana ini? Nah, oke. Baik Bapak Ibu, yang ada di itu bisa di-download ya. Dan kita lihat deh coba, karena saya kan sering mengampu mata kuliah ini. Isinya udah benar atau enggak ya, kita lihat ya. Nah, ini membahas tentang dasar-dasar filsafat sains ya. Oke. Gambaran mata kuliahnya di awal ya. Jadi posisi filsafat sains itu landasan konseptual ya. Artinya tidak hanya sebagai landasan ilmiah tapi juga landasan konsep ya. Jadi fondasinya ya. Nah, ini juga yang seringkali orang itu lupa adalah nilai etika dan implikasi. Ini bagian aksiologi ya. Nah, ini ontologi, ini epistemologi, ini yang terakhir adalah aksiologi ya. Nanti kita belajar apa itu ya. Ini tujuan dari pembelajaran ya. Pertama, menjelaskan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya saya nggak kasih tahu bahwa ini dari ChatGPT dan AI, mungkin akan mengira saya menulis ini kan. Padahal saya minta bantuan AI untuk menulis ini gitu. Dan yang penting kita mengawasi isinya benar atau enggak. Kalau kita sebagai dosen nggak punya kemampuan itu berarti bahaya karena bisa aja yang kita ajarkan itu sesuatu yang salah gitu, ya. Makanya ini harus dikawal dulu, gitu. Ya. Nah, jadi saya kira saya nggak perlu membahas ini, Bapak Ibu bisa baca sendiri dan juga ada di slide handout-nya, ya. Jadi filsafat itu apa? Upaya berpikir secara radikal sistematis ini sudah benar ya. Ini saya juga membaca banyak buku filsafat, jadi saya tahu ini kata-kata ini memang selalu ada di buku filsafat ya. Jadi AI sekarang sudah jauh lebih pintar pada tahun 2022 ya. Ini sudah benar juga ruang lingkupnya ada tiga, ontologi, episteme, aksiologi. Saya mohon Bapak Ibu ini masih ada waktu setengah jam untuk membaca slide ini ya. Handout-nya juga silahkan dibaca ya. Oke. Ya, saya kira kalau saya membahas ini jadinya kayak kuliah filsafat pada umumnya ya. Kalau tadi tentang bagaimana membuat slide itu juga cukup penting ya. Gimana Bapak Ibu, apakah ilmunya bermanfaat hari ini? Mudah-mudahan Bermanfaat. bermanfaat ya. Pak Endardi, kalau Bermanfaat kita sekali sudah nih. dapat dari overlip tadi, apakah perlu Bermanfaat. kita di humanizer? Nggak perlu Pak, kalau bukan buat jurnal, buat ngajar mahasiswa, saya kira nggak perlu. Iya. Kalau humanizer itu biasanya kalau kita menulis jurnal, kalau Bapak mau nanti ada pertemuan khusus gimana menulis jurnal, mau nggak? Nanti saya bantu gimana cara membuat pendahuluan dengan format jurnal yang Elsevier atau format jurnal lain gitu ya. Sehingga dalam waktu 2 hari sudah bisa menulis paper Sinta lah ya. Kalau paper Scopus mungkin butuh 4 hari, tapi paper Sinta cukup 2 hari udah jadi. Tapi nanti eh, hati-hati kalimatnya harus di humanizer dulu ya. Boleh ya sambil saya ajarkan itu di pertemuan berikutnya ya. Baik, Bro. Boleh, boleh, Prof. Ini Ya, Boleh ini banget, Prof. ini ilmu harus gini punya Sinta 2 semuanya nih Pak Endardi. makanya makanya ilmu gini itu penting buat karir Bapak Ibu. Saya yakin kalau ngomongin filsafat sains Bapak Ibu bisa baca sendiri karena sudah calon calon apa doktor gitu ya, sudah sangat harus bisa belajar sendiri nih. Saya kira kalau saya ngulang-ngulang ini sangat membosankan. Jadi silahkan dibaca itu ya. Jadi filsafat itu seni berpikir rasional gitu ya. Nah, ini dibaca. Nah, ini saya slide-nya saya lihat sepintas sudah bagus ini ya. Nah, ini. Nah, nih seperti ini ya.
Bapak Ibu, apakah slide ini sudah bisa di-download dari itu? Bisa, Bro. Sudah di-download semuanya Sudah ya. tadi Nah, ada. jadi ini Ya. 3 pilar utama nih. Ontologi, ontologi itu pelajari hakikat. Nah, jadi kalau kita belajar tentang manajemen ekonomi gitu ya, ontologi itu mempelajari kenapa kita harus belajar. Apa sini? Apa itu yang dimaksud dengan manajemen ekonomi? Apa itu lebih ke fundamental gitu. Hakikatnya apa? Nah, kalau epistemologi itu pengetahuan. Jadi kayak yang kita pelajari dari SD sampai SMA itu epistemologi. Kalau aksi moral etika, misalnya kita menebang pohon itu kemarin bencana itu apa itu aksiologi itu moralnya seperti apa? Ya hanya segelintir yang mendapat keuntungan ekonomi tapi ratusan ribu orang terdampak gitu ya. Nah, ini membahas tentang moral dan etika itu aksiologi. Jadi segala sesuatu di filsafat itu kita bahas melalui 3 hal ini. Nah, ya. Nah, contohnya kita bisa tanya AI lagi gitu ya, misalnya gini. Dalam konteks manajemen filsafat sains untuk mahasiswa eh, fakultasnya ekonomi manajemen atau apa ya? Fakultasnya apa? Fakultas Bapak Ibu di fakultas mana? Mohon maaf. Ekonomi dan Ekonomi dan bisnis, Prof. bisnis. Ekonomi dan bisnis. Betul. Ekonomi dan bisnis eh, level pasca sarjana, doktoral ya. Nah, coba kaitkan kaitkan dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, nanti dia. Ya, jadi kita bisa belajar dari sini. Ya, nah, pada tingkat doktoral, ekonomi dan bisnis tidak hanya dituntut memahami teori, tapi mampu mengkritisi fondasi. Nah, memang kalau level kita calon doktor gitu ya, nah, bisa harus mengkritisi ya. Nah, seperti itu. Nah, ontologi ekonomi apa hakikat realitas yang diteliti? Nah, apakah pasar itu entitas objektif atau konstruksi sosial? Nah, ini kan yang kayak gini tuh kita bisa berdiskusi belajar sendiri dengan AI itu, ya. Ekonomi bisnis. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tolong buatkan slide-nya gitu, ya. Jadi tolong buatkan slide-nya pakai latex overleaf materi di atas. Nah, nah, ya. Jadi kalau Pak Dodi diminta ngajar untuk mahasiswa kedokteran, mahasiswa fisika, itu tinggal saya minta tolong aja AI. Jadi artinya Bapak Ibu dalam mengajar itu tidak perlu bergantung sekarang pada buku ya, tapi bisa pakai AI. Tentu saja harus kita dalami juga materinya ya. Nah, ini sudah dibuatin slide-nya. Nah, udah jadi copy. Nah, kita buka latex overlay-nya tadi. Buka yang baru, new project, terus slide kuliah filsafat sains untuk fakultas bisnis dan ekonomi. Nah, ini masih warna biru karena itunya ya. Coba kita buat aja. Hmm. Seperti biasa kita copy paste dan kita recompile Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi nih materi pertemuan kedua. 3 ya, ya seperti ini. Emang belum ada gambarnya, nanti saya ajarin gimana. Gambarnya tinggal di copy paste ke ChatGPT, nanti dia akan masukkan ke sini. Nanti biasanya di sini kita upload. Jadi kita upload di sini gambar-gambar yang mau kita pakai, select filenya, baru kita masukin nanti ke slide-nya yang mana. Ya, ini bisa kita masukin. Ya intinya begitu Bapak Ibu. Ini bisa download, bisa dipelajari. Ya, saya masukkan di obrolan. Jadi sekarang sudah zamannya segala sesuatu itu nggak perlu lagi kita mengandalkan cara-cara lama. Kalau nggak kita ketinggalan. Ya. Ini apa sih? Ya, bebas. Ini yang tadi ya. Nah, ada. Oke, Bapak Ibu gimana? Apakah bisa di-download slide yang kedua? Ini cuman untuk nunjukin ya.
Sudah bisa, Prof. Karena kita sama-sama dosen, saya sangat menganjurkan cara-cara supaya kita bisa menulis slide dengan cepat. Karena sekarang di era sekarang tuntutannya makin banyak ya. Kalau kita ngabisin berjam-jam buat slide, sementara banyak pekerjaan lain yang menumpuk, ya ini sangat menguntungkan kalau kita bisa tahu ini, ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Materinya hari ini Pak Endardi. Ya, untuk materi hari ini itu kan sudah ada di sini nih. eh Tadi di link ini. Ya, mungkin materi hari ini tuh saya akan coba kasih sebentar ya, sebentar di sini. Nih. Oke. Oke, ya, ini kita coba bahas sebentar. Waktunya mungkin nggak usah terlalu lama ya. Kok nggak udah. Bentar Bapak Ibu. Ini malah keluar gambarnya Pak Sugiharto ini. Ya, Pak Sugiharto jadi terkenal ya. Pak Endardi, sambil Ya, itu. Itu terkait dengan tadi account Scopus, berarti kita harus create dulu ya? Atau cukup gimana? misalnya kalau kita punya email institusi, Bapak bisa login pakai email resmi. Nah, nanti berarti Bapak di situ pada saat login itu create dulu Bapak, karena belum pernah menggunakan Scopus sebelumnya, berarti membuat registrasi tapi dengan email resmi institusi. Nah, Ya, begitu Bapak sudah login, tinggal nulis scopus.com nanti langsung bisa nge-search di situ untuk iya. paper-paper. Ya, Kemarin tuh kami seperti itu. dapat tugas dari Prof Didi, tapi karena belum terbiasa dengan AI ini, Scopus. jadi masih manual, Ah, Prof. iya, makanya capek ya Pak ya. Nah. Ya, ya sebetulnya apa namanya eh, dosen-dosen itu ya sama Prof. Kita juga menggunakan AI juga. Jadi ya seperti itu. Tapi kan kadang kan kalau dosen itu ada yang masih berpikir konvensional ya Prof ya, masih nggak boleh pakai AI gitu ya. Padahal sebetulnya ketinggalan zaman tuh Prof ya. Zaman sekarang ya udah harus cepat. Karena sebetulnya bedanya menggunakan AI sama nggak itu terletak di kecepatannya aja Prof. Kalau kita menggunakan AI hasilnya lebih cepat, ya tapi harus tetap kita filter begitu Prof. Ya artinya tetap Prof itu Pak Sugiarto tuh mengecek isinya benar atau enggak. Nah, biasanya isinya benar atau enggak itu tergantung dari kita menyuruh dia itu dengan perintahnya seperti apa. Nah, kalau kita berikan dia data Scopus tadi dan kita berikan paper-paper PDF-nya itu kita download, misalnya kita punya 3 paper, kita PDF lalu kita upload di ChatGPT atau di AI, itu hasilnya jauh lebih bagus, jadi jauh lebih ilmiah. Sehingga apa yang ditulis bisa dipertanggungjawabkan. Sama aja Pak Sugiarto ya, bedanya cuman yang tadinya 3 hari jadinya cuman 10 menit gitu. Nah, bedanya cuman itu aja. Jadi jangan kita anggap bahwa AI itu terus bikin kita gitu. Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita cerdas gitu ya Pak Sugiarto. Nah, kalau misalnya Bapak menulis di ChatGPT prompt tanpa dia ada sumber pustaka tanpa apa ya tentu saja itu hasilnya nggak selevel doktor gitu ya. Nah, artinya maksudnya tergantung kita menggunakan perintahnya itu seperti apa gitu. Nah, gitu Pak Sugiarto. Jadi kita tidak perlu anti dengan AI ya. Nah, khusus untuk saya, monggo menggunakan AI sebanyak-banyaknya. Yang penting isinya juga harus dibaca gitu, supaya ilmunya masuk gitu. Ya. Nah, untuk materi hari ini itu yang tadi itu, ah, yang ini bisa Bapak lihat di layar. Ya. Ini kalau misalnya saya mau download ya, seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira kalau kita tulis dalam bentuk latex itu entaknya bisa kita klik begini, dan ketika kita klik itu kita masuk ke slide yang dituju gitu ya. Ini sudah sangat enak gitu ya untuk belajar gitu ya. Ya, ya. Nah, karena Bapak Ibu sudah mahasiswa doktor, saya kira apa perlu saya ajarkan ini secara kira monggo dibaca untuk minggu depan kita diskusikan ya. Jadi gimana teman-teman kalau saya serahkan saja untuk dibaca karena kalau nanti saya yang ngajarin jadinya kayak mahasiswa S1 nih, ya. Jadi ini tolong nanti dibaca apa itu yang dimaksud dengan manusia berpikir dan berpengetahuan ya. Setuju, setuju.
ya, Pak Bagus, Sugiarto Prof. dan teman-teman baca sendiri. Ya, Monggo Setuju, dicari Prof. waktunya, ya. Ya, Jadi Prof. sambil ngopi, ya, di gitu ya, kopi kenangan mantan, ya. Jadi dibaca sambil dibaca slide-nya, sambil dibaca apa namanya, di saat yang enak gitu ya, lagi santai gitu, sambil habis istirahat atau ibadah gitu sambil baca gitu ya. Gitu aja ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Min. Amin, Prof. Nah, nah, jadi nanti kalau nulis disertasi sudah tahulah cara kita pakai Scopus cari buat pendahuluannya seperti apa. Terima Kalau kasih Bapak nulis Ibu. Izin, Prof, Kalau untuk dulu ya foto. ribet Pak. Iya, foto dulu Pak Fatan. Ya, Prof, iya, mohon izin. iya. Ya, Bapak Nah, Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama untuk kuliah hari ini sangat menginspirasi sekali dan saya baru ngeh nih ada overlift ini nih. iya. Biasanya manual dua tiga Iya, kali berkali-kali ya. iya. Terbaik lah terbaik Prof Hendradi ini. Cepet, iya. Terima Iya, insya kasih. Allah. Sambil latihan. Ya, Ya, boleh menghadap ke kamera. Satu, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Prof dan Bapak Ibu semua. kasih. Baik. Makasih Ya, ya Prof. saya izin Wah, lift terbaik. Bapak Ibu Oke, ya. Prof. Selamat. Ya, Terima kasih Prof ilmunya. sama-sama. Makasih, Bro. Ayo Bapak Ibu, kembali lagi menunggu sesi berikutnya. Izin live ya. Izin ya Pak, silakan Pak. Saya sekalian matikan recordingnya untuk bisa diambil videonya. Terima Oke. kasih.